Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Wa'lam, dan mengetahuilah kamu, ketahuilah, annal muallifina, bahwa sesungguhnya para penulis di dalam bidang ilmu mantik, jarat, ialah berlangsung, adatuhum, apa kebiasaan muallifin, bitamthili, dengan memberikan contoh, bil hurufi, dengan huruf. Jadi kebiasaan para penulis di dalam ilmu mantik ketika memberikan contoh, baik contoh syakal awal, syakal sani, syakal salis, dan syakal rabi, ini biasanya memberikan contoh dengan menggunakan simbol huruf. Menggunakan simbol huruf, ya. Tidak menggunakan lafaz atau kalimat dalam bentuk kalimat, tapi menggunakan dalam bentuk huruf. Contohnya seperti apa? Kaqaulihim, seperti perkataan muallifin, fid darbil awwali, di dalam modus yang pertama, minasyaklil awwali, dari figur yang pertama. Jadi asyaklul awal, ya, atau ad-darbul awal minasyaklil awal. Contohnya seperti apa? Kullu ba, atau pakai huruf hijaiyah, ya. Kullu jim ba wa kullu ba alif. Nah, jim ini sebagai simbol dari haddul asghar. Sementara ba ini merupakan simbol dari haddul wasat. Ba di sini juga simbol dari haddul wasat. Sementara alif ini adalah simbol dari haddul akbar. Jadi kebiasaan para penulis di dalam bidang ilmu mantik ketika memberikan contoh di dalam syakal awal, syakal tsani, syakal tsalis, dan syakal rabi, ini menggunakan simbol huruf hijaiyah, tidak menggunakan lafaz atau kalimat. Nah, kullu jimba wa kullu ba alif, makana kullu insanin hayawan. Di tempat kullu insanin hayawan, setiap manusia, hayawanun, ialah hayawan, makhluk hidup. Nih, insan, ya, insan ini sebagai haddul asghar, disimbolkan dengan jim. Sementara hayawan ini merupakan haddul wasat dan disimbolkan dengan ba. Wa kullu hayawanin hassasun, ini merupakan muqaddimah kubra. Hayawan ini merupakan haddul awsat, disimbolkan dengan ba. Hassas ini merupakan haddul akbar dan disimbolkan dengan alif. Jadi kullu jimba wa kullu ba alif ini merupakan simbol dari contoh kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin hassas. Ba ini merupakan simbol dari haddul awsat karena ba ini yang diulang. Apa tujuan para muallif ketika memberikan contoh menggunakan simbol huruf? Yaitu qasdan, karena bertujuan, lil ikhtisari, untuk meringkas.
Maksudnya tujuan lil ikhtisar ini taklilul lafzi, yaitu untuk mempersedikit lafaz agar tidak banyak lafaz saja ya. Wa qad a'radtu, dan sungguh telah berpaling aku, ini perkataan dari syarih yaitu Syekh Ad-Damanhuri. Wa qad a'radtu, dan sungguh telah berpaling aku atau menjauhi aku andalika dari at-tamsil bil huruf tersebut. Andalika, dalika ini kembali ke at-tamsil bil huruf. Andalika dari at-tamsil bil huruf tersebut. Wa masaltu, dan memberikan contoh aku bil muradi, dengan sesuatu yang dimaksud, yang diinginkan, lil idahi, untuk memperjelas. Syarih yaitu Syekh Ad-Damanhuri ketika memberikan contoh, beliau tidak memberikan contoh dengan menggunakan simbol. Karena bagi mubtadi, bagi para pemula, memberikan contoh dengan menggunakan simbol huruf ini membingungkan sehingga tidak cocok. Karena itu Syekh Ad-Damanhuri ketika memberikan contoh tidak memberikan contoh dengan simbol, melainkan memberikan contoh dengan menggunakan lafaz atau kalimat. Nah, tapi demikian contoh yang diberikan oleh Asy-Syaikh Ad-Damanhuri tidak berkaitan dengan permasalahan fikih. Ya, tidak berkaitan dengan masalah fikih. Wa ingkana, meskipun ada al-awdahu, apa yang lebih jelas, minhu, dari at-tamsil bil murad, minhu, dari at-tamsil bil murad, at-tamsilu, wa ingkana al-awdahu minhu, at-tamsila, ialah memberi contoh, binahwi kullu salatin ibadatun wa kullu ibadatin taftakiru ilan niyah. Ini kan contoh ini berkaitan dengan masalah fikih. Nah, memberikan contoh dengan permasalahan fikih, dengan permasalahan yang berkaitan dengan fikih, ini awdah ya. Ini akan lebih bisa dipahami oleh mubtadi. Karena biasanya mubtadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan masalah fikih, ini biasanya sudah familiar bagi para mubtadi. Sehingga contoh yang paling jelas seharusnya memberikan contoh yang berkaitan dengan masalah fikih. Namun ini tidak dilakukan ya, tidak dilakukan oleh syari, oleh Syekh Damanhuri. Kenapa? Lil iktisar. Lil iktisar ini yaitu untuk at-tawassut, tengah-tengah. Tujuan Syekh Ad-Damanhuri mengambil contoh yang tidak berkaitan dengan fikih ini lil iktisar, yaitu untuk tengah-tengah saja. Yang paling sulit memberikan contoh itu adalah contoh dengan simbol. Kemudian di bawahnya yaitu memberikan contoh dengan lafaz tapi tidak berkaitan dengan permasalahan fikih. Kemudian yang paling mudah ya, yang ketiga yaitu memberikan contoh dengan lafaz dan berkaitan dengan masalah fikih. Ini yang paling mudah, yang paling gampang dipahami oleh mubtadi. Nah, yang diambil oleh syari, oleh Syekh Ad-Damanhuri ini yang tengah, yaitu beliau tidak menggunakan simbol, melainkan beliau menggunakan lafaz. Cuman contoh yang diberikan oleh beliau Syekh Ad-Damanhuri tidak berkaitan dengan permasalahan fikih. Tujuan beliau yaitu lil iktisar, at-tawassut ya. Iktisar ini at-tawassut, yaitu mengambil jalan tengah. Tidak mengambil yang paling mudah, juga tidak mengambil yang paling sulit. Ini lil iktisar. Wahadihil ashkalu, dan adapun figur-figur ini, figur yang 4 yaitu asyaklul awal, asyaklul tsani, asyaklul tsalis, dan asyaklul rabi, fil kamali, di dalam kesempurnaan, ala hadat tartibi, ialah sesuai dengan urutan ini. Yang paling sempurna adalah asyaklul awal, kemudian diikuti oleh asyaklul tsani, kemudian diikuti oleh asyaklul tsalis, dan yang terakhir adalah asyaklul rabi. Fal awalu, maka adapun asyaklul awal, akmaluha, ialah paling sempurnanya hadhil ashkal. Wayalihi, dan mengiringi atau mengikuti hi terhadap al awal, as-tsani, apa asyaklus tsani, ila akhirih,
ya, dan begitu seterusnya. Itu diikuti oleh asyaklul tsalis, dan kemudian yang terakhir adalah asyaklur rabi'. Namun di sini tidak dijelaskan wajhul kamal, ya. Sisi kesempurnaan asyaklul awal daripada asyaklul tsani ini apa? Ini tidak dijelaskan. Juga sisi kesempurnaan asyaklul tsani daripada asyaklul tsalis juga tidak dijelaskan. Wajhul kamal, ya, wajhul kamal asyaklul tsalis daripada asyaklul rabi' juga ini tidak dijelaskan. Nah, karena ini kitab ini ditujukan pada mubtadi, ya, bagi para pemula di dalam mempelajari ulum mantik, ya. Ini alasan-alasannya, wajhul kamalnya, sisi kesempurnaan ini dijelaskan di tingkat yang lebih tinggi. Nanti setelah mempelajari ini mungkin mempelajari tahrib, mungkin ini bisa dijelaskan. Atau mempelajari ar-risalah syamsiyah, nanti bisa dijelaskan. Wajhul kamal, sisi kesempurnaan asyaklul awal daripada asyaklul tsani ini apa? Memang ini perlu diketahui sekarang saja, ya. Sekarang perlu diketahui saja bahwasanya asyaklul awal itu adalah badihiyul intaj. Yang dimaksud dengan badihiyul intaj itu ada kesimpulan yang dihasilkan oleh asyaklul awal itu niscaya, tidak membutuhkan pada dalil. Sementara untuk asyaklul tsani, asyaklul tsalis, dan asyaklul rabi', nah, kesimpulan yang dihasilkan ini masih butuh pada dalil. Masih butuh pada dalil. Yaitu birraddi ila syaklil awal. Dengan mengembalikan kesimpulan, ya, dengan mengembalikan pada asyaklul awal. Asyaklul tsani, asyaklul tsalis, asyaklul rabi' ini nanti untuk membuktikan kebenaran kesimpulan yang dihasilkan ini nanti dikembalikan pada asyaklul awal. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.